Akan sampaikan informasi terkini kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hingga saat ini api masih berkobar dan kita sudah terhubung dengan Lauren Gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar oleh orang dalam atau perintah mafia Tanjung. Bagaimana pendapat Anda tentang tragedi terjadinya kebakaran Kejaksaan Agung? Tragedi terjadinya Kejaksaan Agung. Iya. Kalau menurut pendapat saya sih ya, kalau tragedi kebakaran dari Kejaksaan Agung itu kan, saya sempat baca-baca di artikel ataupun di berita-berita yang sempat lebih heboh itu kan. Saya baca itu tuh disebabkan karena puntung rokok gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dari puntung rokok tuh kayak sangat mustahil banget deh. Soalnya kenapa? Kebakaran Kejaksaan Agung itu berawal dari lantai 6. Nah, dari lantai 6 itu kemudian dia tuh merembet ke bangunan lain yang kemungkinan entah tuh di bawahnya atau di sebelahnya kan. Jadi hal ini tuh menurut saya sangat mustahil, dan bisa jadi atau kemungkinan juga ada orang dalam yang diprovokasi untuk membakar gedung kejaksaan itu kan, karena isu-isunya yang saya dengar itu tuh berkaitan dengan kasus korupsi, entah itu siapa namanya saya nggak tahu, yang penting berkaitan dengan kasus korupsi gitu kan. Dan mustahil aja sih menurut saya kalau dari puntung rokok, karena benda kecil nggak mungkin bisa membakar yang gedung segede itu ya kan. Itu sih menurut saya.
Bagaimana pendapat Anda tentang tragedi terjadinya kebakaran Kejaksaan Agung? Menurut saya, kebakaran di Kejaksaan Agung itu masih jadi misteri karena pertama, kebakarannya itu dari sumber ada yang disebabkan dari puntung rokok yang mengenai cairan pembersih lantai, dan ada juga yang mengatakan itu murni dari kebakaran. Menurut saya mustahil jika kebakaran ini dikarenakan puntung rokok dari cairan pembersih lantai tersebut, karena jika puntung rokok itu kan apinya kecil, nah mustahil juga jika jatuh dan mengenai cairan tersebut bisa langsung mengeluarkan api yang begitu besar hingga menyerempet lantai 6 sampai ke lantai 1 di aula Kejaksaan Agung. Kalaupun ada bahan bakar, kemungkinan ada orang yang sengaja menaruh bahan bakar tersebut ke lantai 6 tersebut. Nah, saya dengar juga waktu ketika terjadi kebakaran, Kejaksaan juga lagi menangani kasus-kasus besar seperti kasus korupsi. Menurut saya isunya ini nyangkut tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang udah lama nih. Ini kebakaran ini janggal dengan kasus tersebut. Ada suatu kejanggalan. Nah, jadi dapat saya simpulin kemungkinan kasus ini tuh ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Selamat pagi, Pak. Di sini saya ingin menanyakan opini hukum Bapak. Menurut Bapak, sebagai ahli hukum, tepatnya tentang terjadinya tragedi kebakaran Kejaksaan Agung di Jakarta pada bulan Agustus 2020 tahun lalu, bagaimana, Pak? Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon izin sebelumnya saya buka ya. Jadi begini, terkait dengan kejadian tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa kejadian tersebut terjadi di tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus. Jadi sampai sejauh ini, bahkan sampai sekarang kita ngobrol, berbicara, secara proses, secara hukum, secara berdasarkan hukum acara, bahwa kasus tersebut belum sampai pada putusan pengadilan, jadi belum pada sampai tahap akhir dalam persidangan. Berarti apa? Ya, kita perlu garis bawahi bahwa berdasarkan asas bahwa asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, maka sebelum ada putusan pengadilan, maka secara inkrah, maka seseorang siapapun itu dalam segala tahap atau proses dia harus dianggap tidak bersalah. Itu yang kita perlu pahami bersama. Jadi berdasarkan bunyi pasalnya bahwa pasal 187 menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara atau seumur hidup apabila ada korban meninggal. Dalam pengertian itu apa? Kegiatannya, perilakunya atau tindakannya ya secara objektif, unsur objektifnya yaitu menyebabkan atau menimbulkan kebakaran yang menyebabkan orang meninggal. Lalu harus ditelisik lagi unsur subjektifnya, apakah terpenuhi atau tidak. Unsur subjektifnya adalah barang siapa dan sengaja. Ya, barang siapa tersebut itu artinya subjeknya ada, siapa yang melakukan ada. Kemudian dengan sengaja itu artinya unsur kesalahannya ada. Dengan kesadaran, dengan keinsyafan dia sendiri,
dia tahu bahwa seharusnya secara normal dia tahu bahwa merokok itu dapat menyebabkan kebakaran dalam kondisi ruangan yang baru habis dilem, ya baru habis dilem, kemudian baru habis dibuat wallpaper atau apa gitu. Dalam artian bahwa yang seharusnya tidak melakukan, dia tahu kalau di sana besar kemungkinan untuk terjadi kebakaran. Jadi kembali lagi, kalau dikaitkan dengan perihal konspirasikah atau ada alasan, mohon maaf dalam tanda kutip, apakah ada alasan untuk meniadakan berkas perkarakah, saya tidak bisa mengungkapkan itu. Bisa dikatakan begitu atau tidak, kita tidak bisa mengungkapkan itu. Nanti harus dibuktikan begini di pengadilan, bahwa orang yang merokok ini yang seharusnya dia tahu bahwa merokok ini kemudian membuang puntungnya begitu tanpa mengecek, atau dia merokok di ruangan itu saja yang dia tahu wallpapernya baru saja ditempel, ada lem-lem yang sangat riskan sekali terhadap api, harusnya dia tahu itu bisa kalau dia tahu gini seperti itu bisa disangkakan sebagai sebuah kesengajaan. Tahu kalau lem itu ternyata riskan, kita nggak tahu kalau di sana itu sistem pengamannya nggak ada, kita nggak tahu di sana itu ternyata baru habis ngepel, yang mana pel itu riskan juga terhadap api. Kita nggak tahu itu semua, itu bisa disangkakan sebagai sebuah culpa. Tapi apapun itu, baik offset maupun culpa, baik kesengajaan maupun keapaan, itu bisa dijatuhi pidana atau berlaku pertanggungjawaban pidana. Karena unsur kesalahan yang unsur subjektifnya terpenuhi. Jika tidak berkobar pada tempatnya, haruslah kita curiga, ada apa dengan api? Mengapa ia tidak menyala di sebatang lilin, melainkan menghanguskan kue ulang tahun? Mengapa ia tak menjelma sebagai api unggun, tapi malah membakar perkemahan? Dan tanpa sadarkah, api melalap ruang-ruang utama bangunan yang agung ini? Mari kita renungkan kembali. Keadilan, kejujuran, hanyalah gurauan. Bukankah tanpa kebakaran pun kita punya segudang tanya yang tak kunjung ada jawabannya?